Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa penyandangan dana atau biasa disebut bohir dalam pemilihan presiden umumnya akan mengambil keputusan final dukungan yang menjelang penetapan. Hal tersebut ia sampaikan dalam webinar bertajuk Siapa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 pada Selasa 15 November 2022. Ia juga menambahkan pada umumnya bohir baru akan mengambil keputusan menjelang penetapan KPU, sehingga hingga saat ini belum ada bohir yang 100% menentukan arah dukungannya. Simak video selanjutnya. Fahri tadi kan sempat ngobrolin soal bohir-bohiran nih. Ya. Sebenarnya tuh ntar pemilu 2024 bohir tuh perannya sejauh apa sih, Bang? Jadi begini, kan saya mengajak agar kita meregulasi pemilu secara lebih detail karena ini permainan yang memang peluang pemain-pemain liarnya banyak. Gitu. Termasuk peluang dari sumber-sumber keuangan yang tidak legal yang masuk ke dalam sistem pemilu kita. Makanya perlu diregulasi secara baik. Menurut saya apa yang terjadi sekarang itu karena regulasinya tidak baik. Misalnya pencalonan seorang kandidat oleh partai politik itu tidak ada jaminannya karena tidak ada aturannya. Aturannya mengatakan pengesahan itu nanti dilakukan bulan September tahun depan 2023. Artinya selama lebih kurang setahun ini penuh dengan ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan ini termasuk tidak jelasnya sumber keuangan. Harusnya kalau kita mengesahkan kandidat hari ini, maka sang kandidat boleh melakukan dua hal. Satu, keliling untuk visi misi. Kedua, keliling untuk fundraising. Sehingga sumber keuangan partai dan kandidat itu lebih real dan dibuka ke publik. Kamu yang nyumbang siapa? Siapa saja yang mendaftar sebagai donatur, sebagai donor. Jadi jelaslah pemilu itu nanti siapa yang membiayai. Kalau tidak ada aturan, maka nanti transaksi kepada kandidat itu terjadi di belakang layar. Inilah yang saya sebut bohir-bohir, yang akhirnya lebih dominan mempengaruhi di belakang layar daripada yang mempengaruhi di depan publik gitu. Jadi aturannya itu perlu dibikin lebih jelas. Menurut saya ya, kalau mau Nasdem dan Anies Baswedan menuntut kejelasan jadwal dari sekarang. Menurut saya mereka kan punya fraksi di DPR, harusnya menyuarakan supaya regulasi tentang kandidat presiden itu mesti dijelaskan dari sekarang. Harusnya Anies Baswedan itu nantang semua kandidat yang lain supaya dibuka. PDIP siapa calonnya, ya kan? Partai-partai lain siapa calonnya? Ajukan sekarang lalu berdebat sampai Pilpres atau Pileg dulu. Ya kalau Pilpres mungkin 0% lebih baik, tapi kalau misalnya dipertahankan 20%, Pileg dulu supaya pertarungan ngerebut tiket dulu, itu yang dilakukan. Nah harusnya kan mereka udah punya fraksi, katanya koalisi, ada 3 partai. Suruh bikin jelas dulu aturannya, jangan mereka menikmati ketidakjelasan aturan. Karena semuanya berkepentingan dengan penyumbang-penyumbang liar di belakang layar. Gitu. Kemarin dari PKS mengatakan bahwa kenapa deklarasi ini lama karena memang ingin mencoba format baru supaya tidak ada oligarki yang masuk. Tapi masih masuk akal. Nggak mungkin karena nggak akan ada kalau nggak ada jadwal. Nanti pengesahannya itu baru September. Ini bukan soal kita curiga atau tidak. Karena nggak ada aturan, semua dapat dilakukan oleh orang. Tapi kalau kita bikin aturan, semua akan jelas. Misalnya aturan fundraising, selesaikan sekarang. Harusnya kandidat keliling Indonesia itu termasuk mengumpulkan fundraising. Supaya fundraising berasal dari rakyat, berasal dari sumber yang jelas. Ini nggak jelas. Artinya selama belum ada keterbukaan, maka pemain belakang layarnya yang banyak. Ini akan terjadi sekarang. Termasuk di 2024. Pasti sudah. Apalagi kalau kemudian melembagakan kelompok yang marah, kelompok yang bertarung secara tajam, itu jelek sekali bagi iklim demokrasi kita nanti. Gitu. Berarti RKDK kan memang kalau sudah penetapan calonnya sudah resmi kan? Iya. Pas sebelum itu memang belum ada aturan yang. Nggak ada aturannya. Ini yang saya bilang kan, kalau di pihak lain kan mengatakan bahwa
ini apa namanya curi star atau nggak ngerti aturan dan sebagainya. Memang karena nggak ada aturannya, karena nggak ada aturan semua orang boleh main. Nah itu yang saya khawatirkan, bikin aturan yang jelas. Setahun ini apa? Gitu. Tapi bang, RKDK sendiri dari pengalaman abang ikut beberapa pilpres itu mencerminkan masuk keluarnya anggaran untuk pilpres itu sendiri atau dari RKDK sendiri? Yang jelas tidak ada, karena tidak ada aturannya. Sumbangan itu lebih banyak artifisial sifatnya begitu ya, nggak real, disusun di belakang layar tapi tidak diumumkan di depan publik. Saya mau itu kita bikin terbuka ya, kandidat itu nyari sumbangan yang real. Jangan sumbangannya itu berasal dari sumber-sumber yang gelap. Bila perlu pembayar pajak resmi datang melaporkan saya nyumbang sekian, nggak usah banyak, ada yang nyumbang 1 juta, 2 juta, nggak apa-apa. Umumkan kepada publik karena uang ini perlu diperjelas juga. Abang tadi soal Bohir, kan tadi kata Abang pengalaman 15 tahun ikut pemilu ada Bohir gitu. Nah, boleh pasti Bohir semuanya. Dari Karena partai mana aja tuh Bang? semua proses pemilu yang tidak ada sumber pendanaan terbuka yang resmi yang dikumpulkan oleh kandidat, maka pasti bersumber dari sumber yang tidak jelas. Berarti dasarnya itu karena tidak ada Dua sumbernya itu. Satu, uang dia pribadi yang dia investasikan dalam politik. Ini nanti menciptakan perasaan bahwa sayalah yang membiayai pemilu, karena itu saya boleh mengembalikan uang dalam pemilu. Sumber kedua adalah sumber yang tidak jelas, yaitu bohir-bohir tadi yang nanti nyuruh dia kerja untuk bohir. Gitu loh.